Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa yang ditunaikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita mesti berpuasa di bulan Ramadan? Itu salah satu pertanyaan yang selalu terngiang dalam benak kita. Pada bulan-bulan lainnya tidak ada puasa yang diwajibkan. Hanya ada puasa-puasa sunnah. Namun pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa selama 30 hari secara penuh ataupun 29 hari. Pasti terdapat kandungan dari segi makna maupun hikmah di dalamnya. Oleh karena itu saya ingin mengutip sebuah hadis yang memuat kandungan maupun hikmah dalam bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amalin ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, setiap amal ataupun perbuatan dari Bani Adam itu untuknya, kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saudara-saudariku, inilah yang membuat bulan puasa memiliki makna yang mendalam. Jika pada bulan-bulan lain yang mengawas maupun mencatat amal perbuatan kita, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu oleh malaikat. Namun pada puasa Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mencatatnya. Hal tersebut termaktub pada surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan. Wa yursilu 'alaikum hafazatan, diturunkan bagimu penjaga, atau di sini disebut malaikat. Nah, pada bulan selain Ramadan itu yang mengawas maupun mencatat amal kebajikan kita itu malaikat. Namun secara khusus pada bulan Ramadan itu yang akan intens mengawasi maupun melihat kita mengerjakan amal kebajikan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang langsung membalasnya. Inilah yang menjadikan bulan Ramadan memiliki makna tersendiri dibanding bulan-bulan lainnya. Saudara-saudariku, bulan Ramadan mendorong kita untuk berbondong-bondong mengerjakan amal baik lainnya. Jika pada bulan-bulan selain Ramadan kita termasuk leha-leha maupun kita lalai dalam mengerjakan amal kebajikan, maka pada bulan Ramadan kita bergegas melakukan amal fardu seperti sholat subuh berjamaah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Kita bergegas dari mulai ba'da sahur kita langsung sholat subuh pergi ke masjid karena kita tidak ingin kehilangan nilai-nilai pahala. Bahkan sholat tahajud yang termasuk sholat sunnah kita kerjakan, sholat duha kita kerjakan, sholat tarawih, bahkan sholat malam. Inilah yang menjadikan bulan Ramadan termasuk bulan yang istimewa. Karena mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Bukan hanya amalan fardu, bahkan amalan sunnah pun kita kerjakan. Bahkan kita merasa merugi jika kita tidak mengerjakan amalan sunnah lainnya. Pada bulan Ramadan juga, kita bisa mungkin menjauhi dari perkataan kotor, perkataan yang tidak baik. Karena kita ingin menjaga lisan kita. Kita menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik. Kita menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Pada bulan Ramadan itulah yang mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal kebajikan lainnya.
Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, wasyamu junnatun fa iza kana yaumas saumi ahadikum fala yarfuthu wala yasum. Puasa adalah sebagai perisai. Jadi bulan Ramadan ini ketika kita puasa itu menjadi perisai. Bukan perisai yang seperti ada pada perang yang tampak, namun perisai imajiner, perisai yang tidak terlihat, yang mencegah kita berbuat fahsya maupun mungkar. Saudara-saudariku, seringkali ketika kita meningkatkan amalan ibadah kita maupun berbuat kebajikan, terdapat berbagai rintangan maupun cobaan yang menghadang kita, maupun dari perbuatan fahsya ataupun mungkar. Ketika hal tersebut terjadi pada diri kita, selama kita berpuasa, maka cukup kita katakan, inni so'imun, inni so'imun. Sebagaimana terdapat pada hadis Nabi yang berbunyi, fa'in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni so'imun. Ketika seseorang dimaki-maki ataupun dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, inni so'imun. Saudara-saudariku, banyak sekali manfaat maupun hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan ini. Setelah kita merasakan iman kita yang semakin meningkat, dengan ditandai kita mencegah untuk berbuat kemungkaran maupun fahsya, seperti menjaga ucapan kita, meninggalkan yang tidak bermanfaat, menghindari segala maksiat yang ada, maka terdapat hikmah yang ada pada bulan Ramadan. Salah satu hikmah yang terdapat bulan Ramadan yaitu Nabi menjanjikan dengan jiwanya. Nabi menjanjikan dengan jiwanya. Jika kita telusuri, segala ucapan maupun perbuatan Nabi itu berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa Nabi menjanjikan dengan jiwanya ataupun nyawanya? Ini untuk menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebajikan selama bulan Ramadan. Sebagaimana ada dalam hadis Nabi yang berbunyi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fisyami atyabu indallahi min rihis miski. Demi zat yang menggenggam jiwa Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya bau mulut seseorang yang berpuasa atau bau mulut yang keluar dari seseorang yang berpuasa itu lebih harum daripada semerbak bau kasturi. Nah, ini mencirikan bahwasanya orang yang sedang berpuasa bau mulutnya itu lebih harum. Namun bukan berarti ketika kita tidak membersihkan gigi kita, otomatis ketika sedang berpuasa bau mulut kita menjadi harum, bukan seperti itu. Namun ketika kita berbuat kebajikan, menjauhi kemungkaran ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka bau mulut kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada semerbak bau kasturi. Saudara-saudariku, itulah salah satu dari makna maupun hikmah yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Apalagi pada saat ini teman-teman kita yang soleh maupun solehah telah pergi meninggalkan kita. Karena bekal untuk menghadap kepadanya sudah cukup, maka tidak perlu menjumpai bulan Ramadan. Maka mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita. Mari kita menjauhi perbuatan fahsya maupun mungkar. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita masih berkenan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan. Jika tidak pada bulan Ramadan sekarang, maka pada bulan Ramadan mana lagi kita ingin memperbaiki diri kita, membenahi untuk berbuat kebajikan. Karena belum tentu kita dapat bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.